Perkenalkan, saya salah satu mahasiswi dari Universitas Katolik Santo Thomas Medan, Prodi PGSD. Nama saya Epri Suliati Febrina Bruce Sembiring dengan NPM 210910209. Nah, di sini saya akan membuat video pembelajaran pengembangan bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Liana SPD MHum. Nah, materi yang akan saya bawakan kali ini yaitu tentang dongeng. Selamat menyaksikan teman-teman. Selamat pagi anak-anak ini semua. Wah, bagaimana kabarnya hari ini? Wah, kelihatannya anak-anak Miss pada pagi hari ini semangat untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Ada yang tahu nggak materi pembelajaran kita pada hari ini apa? Wah, tidak ada yang tahu ya? Oke, materi pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang dongeng. Ada yang tahu apa itu dongeng? Oh, tidak tahu ya? Belum pernah dengar ya? Oke, nah di sini kita akan belajar apa itu dongeng, bagaimana itu unsur-unsur intrinsik dongeng, dan apa saja jenis-jenis dongeng. Oke, untuk itu Miss minta anak-anak Miss semuanya untuk tetap fokus dan semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, yang memimpin doa kali ini adalah Miss. Oke, mari kita satukan hati kita di dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami ucap syukur kepada Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu hingga kami bisa berkumpul di dalam ruangan ini dalam keadaan baik-baik saja. Tuhan, sebentar kami memulai pembelajaran kami, Tuhan yang memberkati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, yang pertama itu yang perlu kita ketahui adalah apa itu pengertian dari dongeng. Nah, dongeng adalah cerita prosa rakyat yang dianggap tidak benar-benar terjadi atau biasa disebut cerita fiksi. Nah, dongeng ini biasanya berfungsi sebagai hiburan dan untuk menyampaikan pesan moral. Nah, dongeng ini terdapat beberapa jenis. Nah, yang kita bahas di sini ada 5 jenis dongeng. Nah, yang pertama itu ada dongeng fabel. Nah, dongeng fabel ini adalah dongeng yang menceritakan tentang kehidupan hewan. Nah, tokoh yang di dalam dongeng fabel ini juga hewan. Nah, misalnya itu dongeng kura-kura dan kelinci. Nah, yang kedua ini ada yang namanya dongeng legenda. Nah, dongeng legenda ini adalah dongeng peristiwa sejarah terbentuknya suatu daerah atau asal-usul terbentuknya suatu daerah. Nah, yang ketiga ini ada yang namanya dongeng mite. Nah, dongeng mite ini adalah dongeng dengan latar belakang yang menceritakan tentang hal-hal yang ajaib. Misalnya itu dongeng Nyi Roro Kidul. Nah, yang keempat ini ada yang namanya dongeng sage. Nah, dongeng sage ini adalah dongeng yang menceritakan kehebatan seseorang sampai disebut dengan pahlawan. Nah, contoh dari dongeng sage ini adalah misalnya Jaka Tingkir yang sangat hebat melawan para penjahat. Nah, yang kelima ini ada yang namanya dongeng farabel. Nah, dongeng farabel ini adalah dongeng yang menceritakan atau yang mengandung kiasan-kiasan
untuk menyampaikan pesan moral. Nah, dongeng parabel ini contohnya itu seperti maling kundang yang dikutuk menjadi batu akibat durhaka kepada orang tua. Nah, nah itu dia tadi ada beberapa jenis dongeng. Nah, selanjutnya kita bahas unsur-unsur intrinsik dongeng. Nah, unsur-unsur intrinsik dongeng ini yang pertama itu ada yang namanya tema. Nah, tema ini adalah ide dasar pengembangan isi dongeng. Nah, maksudnya di sini apa yang menjadi dasar pengembangan dari isi dongeng. Nah, yang kedua ini ada yang namanya tokoh dan penokohan. Nah, tokoh ini adalah pemain atau yang terlibat di dalam dongeng ini. Nah, tokoh ini bisa berupa manusia dan hewan. Nah, yang ke penokohan ini adalah berkesinambungan dengan tokoh, di mana penokohan ini adalah sifat dari tokoh tersebut, sifat atau karakter. Nah, yang ketiga ini ada yang namanya alur. Nah, alur ini adalah rangkaian peristiwa yang menggerakkan jalan cerita. Nah, di dalam alur ini dibagi menjadi 3 bagian. Nah, ada yang namanya alur maju. Nah, alur maju ini yaitu rangkaian cerita atau dongengnya diceritakan secara berurutan, di mana di awalnya itu ada pengenalan tokohnya, kemudian ada permasalahannya, kemudian ada juga cara untuk mengatasi permasalahan yang ada di dalam dongeng tersebut. Nah, yang kedua itu ada yang namanya alur mundur. Nah, alur mundur ini adalah di mana di awal itu dia terlebih dahulu menceritakan permasalahan atau apa yang menjadi permasalahan di dalam dongeng tersebut. Kemudian di dalam alur mundur ini pengenalan tokohnya itu ada di akhir dan tidak ada penyelesaian untuk mengatasi permasalahan yang ada di dongeng tersebut. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya alur campuran. Nah, alur campuran ini perpaduan antara alur maju dan alur mundur. Nah, selanjutnya ada yang namanya latar. Nah, latar ini adalah mengenai ruang. Nah, latar ini terbagi juga menjadi 3 bagian. Nah, ada yang namanya latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya amanat. Nah, amanat ini biasanya berupa pesan moral yang ingin disampaikan pengarang kepada si pembaca. Nah, biasanya pesannya ini bersifat bijak. Nah, yang selanjutnya itu ada yang namanya sudut pandang. Nah, sudut pandang ini adalah cara pandang pengarang untuk menyajikan tokoh di dalam dongeng atau cara pandang pengarang menyajikan tokoh di dalam cerita. Nah, sudut pandang ini ada yang namanya sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Nah, sudut pandang orang pertama itu tidak ada menyebutkan nama manusia atau hewan. Misalnya itu saya, mereka, dan dia. Nah, kalau yang namanya sudut pandang orang ketiga itu menyebutkan nama hewan atau nama manusia. Misalnya kura-kura atau kelinci. Nah, itulah dia sudut pandang orang ketiga. Nah, itu dia tadi pengertian dari dongeng, jenis-jenis dongeng, dan unsur-unsur intrinsik dongeng. Nah, sekarang
Miss mau menunjukkan atau membaca sebuah dongeng kepada anak-anak Miss semua. Miss sudah mempersiapkan atau membawa dongeng. Nah, yang Miss ambil contoh dongengnya di sini yaitu contoh dongeng fabel. Nah, yang judulnya itu adalah Kelinci dan Kura-kura. Nah, untuk itu kita sama-sama mendengarkan dongeng yang Miss bacakan ya. Nah, nanti setelah Miss membacakan dongeng ini, Miss memiliki pertanyaan untuk anak-anak Miss. Untuk itu, dengarkan Miss membaca dongeng ini ya. Kisah Kelinci dan Kura-kura. Dahulu kala, hiduplah seekor kelinci. Kelinci bisa berlari dengan sangat cepat. Ia bangga dengan keahliannya itu. Suatu hari, kelinci melihat kura-kura yang berjalan sangat lambat. Kelinci menertawakan kura-kura dan berkata, "Kamu berjalan sangat lambat. Hahaha. Temanku, rupanya kamu sangat bangga dengan kecepatanmu. Untuk itu, mari berlomba dan kita lihat siapa yang sebenarnya lebih cepat." Tutur kura-kura. Kelinci dan kura-kura pun berlomba. Kelinci berlari sangat cepat dan jauh. Setelah beberapa saat, kelinci berbalik untuk melihat di mana kura-kura berada. Ternyata kura-kura berjalan sangat lambat dan berada jauh di belakangnya. "Kura-kura akan butuh waktu sangat lama untuk mendekatiku," pikir kelinci. Kelinci pun berpikir untuk tidur siang sejenak di bawah pohon. Tak lama, kura-kura pun perlahan tapi pasti melewati kelinci yang tetap tertidur pulas. Saat kelinci akhirnya terbangun, ia kaget melihat kura-kura sudah sangat dekat dengan garis finish. Kelinci segera bangkit dan berlari, namun usahanya sia-sia. Kura-kura sudah memenangkan perlombaan. Kelinci sangat kecewa dan terpaksa mengakui kura-kuralah yang jadi pemenangnya. Nah, anak-anak Miss semua, itulah dia tadi cerita atau dongeng fabel. Nah, oke. Nah, Miss sekarang mempunyai pertanyaan kepada anak-anak Miss. Oke. Nah, yang menjadi pertanyaan Miss adalah, siapa yang tahu apa tadi tema dari dongeng kura-kura dan kelinci? Ayo tunjuk tangan. Iya, kamu iyo. Iya, betul. Tema dari dongeng yang Miss bacakan tadi adalah kesombongan kelinci. Nah, oke. Pertanyaan Miss yang selanjutnya. Siapa tahu siapa tadi tokoh dan bagaimana penokohan di dalam dongeng yang Miss bacakan tadi? Ayo tunjuk tangan. Iya, kamu Dea. Iya, betul. Tokoh di dalam dongeng yang Miss bacakan tadi adalah kelinci dan kura-kura, di mana kelinci memiliki sifat atau karakter yang angkuh, sombong,
Sedangkan kura-kura adalah memiliki karakter atau sifat yang pantang menyerah. Nah, oke, selanjutnya. Siapa yang tahu bagaimana tadi alur cerita di dalam dongeng tersebut? Ayo tunjuk tangan. Oke, iya kamu Deborah. Iya betul. Alur di dalam cerita dongeng yang Miss bacakan tadi adalah alur maju. Karena di dalam dongeng yang Miss bacakan tadi terdapat terlebih dahulu pengenalan tokohnya, kemudian diceritakan masalahnya, kemudian ada penyelesaian masalahnya. Oke. Nah, pertanyaan Miss yang selanjutnya, siapa yang tahu di mana tadi latar tempat, latar waktu, dan latar suasana di dalam dongeng yang dibacakan tadi? Ayo tunjuk tangan. Iya kamu. Iya betul. Latar tempat di dalam dongeng ini tadi ada di hutan. Nah, latar waktunya di siang hari. Sedangkan latar suasananya yaitu menegangkan karena di mana ada perlombaan dari kelinci dan kura-kura. Oke. Nah, yang selanjutnya itu siapa yang tahu bagaimana tadi sudut pandang di dalam dongeng yang dibacakan? Ayo tunjuk tangan. Iya kamu Dea. Iya betul, sudut pandangnya adalah orang ketiga karena dia menyebutkan nama hewan. Nah, di mana tadi nama hewannya itu kelinci dan kura-kura. Oke. Nah, pertanyaan Miss yang selanjutnya. Siapa yang tahu amanat apa atau pesan apa yang disampaikan di dalam dongeng tadi? Ayo tunjuk tangan. Iya, kamu Yo. Iya betul. Pesan atau amanat yang disampaikan di dalam dongeng tersebut adalah di mana kita tidak boleh sombong atau tidak boleh menilai orang dari luarnya saja atau dari covernya saja. Kita tidak boleh merendahkan orang lain karena belum tentu suatu saat nanti kita membutuhkan bantuan dari orang lain itu atau sesama kita. Nah, oleh karena itu, anak-anak Miss semuanya, kita tidak boleh sombong, apalagi merendahkan orang lain. Tetaplah kita merendah hati. Oke, nah itulah dia tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai dongeng. Ada yang belum paham sampai di sini? Oke, sudah paham semua ya? Nah, untuk itu Miss minta pembelajaran kita pada pagi hari ini untuk diulang-ulang kembali di rumah supaya minggu depan kita membacakan dongeng yang lainnya lagi, yang lebih seru lagi. Nah, untuk itu sekian dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk itu sebelum kita pulang, Miss mau membawakan doa pulang untuk kita pada pagi hari ini. Oke? Ambil sikap berdoa, lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu hingga kami telah selesai belajar. Tuhan, semoga apa yang kami pelajari dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa anak-Mu ya Tuhan, dalam pengantaran Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Oke, jangan ada yang nyapa ya, barangnya jangan ada yang tinggal. Bye-bye, sampai ketemu minggu depan. Sekian video praktik mengajar dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, bye-bye.